Saya Syekia Dovani dengan NIM 248201189 akan membacakan presentasi saya, yaitu tentang minyak atsiri, fraksinasi, kromatografi, dan pemurnian. Baik, di sini ada definisi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau khas yang dihasilkan oleh tanaman dan bersifat mudah menguap. Minyak ini juga dikenal sebagai minyak penguap, minyak eteris, ataupun minyak esensial, karena memiliki aroma khas dari tanaman asalnya. Untuk ciri-cirinya ini, pertama itu berwujud cair pada suhu ruang. Kedua, mudah menguap tanpa meninggalkan residu. Lalu ketiga, memiliki aroma khas yang mencerminkan sumber tanamannya. Lalu yang keempat, dapat larut dalam pelarut organik namun tidak larut dalam air. Lalu adapun kandungan kimia minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan campuran kompleks dari minyak aromatik seperti terpenoid, alkohol, ester, aldehid, maupun fenol. Dan sebagian besar bersifat termomebel dan sensitif terhadap cahaya serta oksigen. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan minyak atsiri itu terbagi menjadi 5. Pertama itu jenis dan bagian dari tanaman. Lalu kedua ada kondisi lingkungan. Ketiga ada waktu panen. Keempat ada proses pengolahan dan penyimpanan. Dan terakhir metode ekstraksi yang digunakan. Untuk metode ekstraksi minyak atsiri pun digunakan pertama metode destilasi, pengepresan mekanis atau disebut dengan press. Ketiga yaitu pelarut organik. Keempat eflorensi. Dan kelima itu maserasi lemak panas. Pemilihan metode ini juga disesuaikan dengan sifat senyawa target dan efisiensi dari proses tersebut. Lalu ada yang pertama itu ada destilasi air. Prosesnya ini pertama tanaman itu direndam terlebih dahulu dalam air. Setelah itu baru dipanaskan hingga menghasilkan suatu uap. Setelah uapnya tadi itu membawa minyak atsiri. Dan uap tadi dikondensasi menjadi cairan dan minyak dipisahkan dari air. Lalu ada destilasi air uap. Prosesnya pertama itu tanaman tidak langsung kontak dengan air. Uap air ini dilewatkan melalui bahan tanaman. Dan uap tersebut mengandung minyak dikondensasi dan dipisahkan. Lalu ada destilasi uap. Pertama proses ini uap dari sumber eksternal yang dialirkan langsung ke suatu bahan yang lebih cocok untuk bahan keras seperti kayu atau kulit batang dan dapat menghasilkan rendaman lebih tinggi. Dan adapun kelebihan dan kekurangan destilasi. Pertama itu kekurangan. Pertama, risiko berdegradasi senyawa karena suhu tinggi. Kedua, dia ini dapat memantulkan waktu dan energi. Itu kelebihannya. Metode tradisional dan ekonomis. Dan kedua, cocok untuk banyak jenis suatu tanaman. Lalu ada ekstraksi dengan press mekanis. Itu digunakan terutama untuk bahan yang mengandung minyak dalam jumlah besar, seperti kulit jeruk. Contohnya, prosesnya ini pertama itu bahannya itu dihancurkan, lalu baru ditekan. Setelah ditekan itu, minyaknya dikumpulkan, lalu disaring. Dan ada pun ekstraksi dengan pelarut organik tadi, yaitu menggunakan pelarut seperti heksana atau etanol. Prosesnya ini pertama, bahan direndam terlebih dahulu dengan dalam pelarut. Kedua, senyawa larut diekstraksi, lalu pelarut diuapkan untuk mendapatkan minyak. Dan proses maserasi lemak panas. Bahan tadi diekstrak dalam lemak panas seperti lemak hewan atau lemak minyak nabati. Yang cocok untuk tanaman yang tinggi tahan pelarut atau panas tinggi langsung. Lalu digunakan dalam parfum dan pengobatan tradisional. Untuk inflorescensi, metode tradisional menggunakan lemak sebagai media penangkap aroma yang cocok untuk bunga yang sangat sensitif terhadap panas, dan prosesnya pun lama dan hasilnya pun juga terbatas. Metode kedua yaitu fraksinasi. Tujuan dari fraksinasi ini pertama, memperoleh fraksi aktif spesifik dari ester kasar. Kedua, mempermudah isolasi dan pemurnian senyawa tunggal. Dan untuk metodenya ini terdiri menjadi dua, pertama ekstraksi cair dan cair, kedua kromatografi. Untuk ekstraksi cair ke cair, berdasarkan prinsip polaritasnya, dia harus memenuhi dua syarat. Pertama, dua pelarut tidak saling larut, misalnya air dan kloroform. Kedua, itu senyawa larut dalam pelarut yang memiliki polaritas serupa. Contohnya ini, ekstraksi dari cair-cair ini, pertama ada flavonoid, glikosida, yang merupakan larut dalam air. Dan kedua itu terpenoid, yaitu larut dalam N-heksana. Dan ketiga, alkaloid bebas, yang larut dalam kloroform. Untuk prinsip umum kromatografi sendiri merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan yang meliputi kelarutan, interaksi, permukaan, ukuran molekul, dan muatan listrik. Untuk kromatografi lapis tipis atau KLT, metode sederhana untuk analisis suatu senyawa, yang dimana bahannya itu lempeng silika atau alumina sebagai fase diam, sedangkan untuk pelarut sebagai fase gerak, proses pengembangannya dilakukan dalam chamber jenuh uap pelarut. Untuk interpretasi dari hasil KLT tadi, setelah pengembangannya, pertama terdapat bercak divisualisasikan seperti menggunakan UV atau preaksi. Kedua, hitung RF-nya atau jarak bercak atau jarak pelarut.
Ketiga, bandingkan dengan senyawa standar untuk identifikasi. Lalu untuk kromatografi kolom, digunakan untuk isolasi senyawa dalam jumlah besar, bahannya seperti silika atau alumina sebagai fase diam. Lalu pelarut sebagai fase geraknya. Contohnya ini seperti ekstrak senyawa aktif dari Simplicia. Metode pemurnian rekristalisasi. Senyawa dilarutkan dalam pelarut panas, kemudian dikristalkan kembali saat dingin. Merupakan efektif jika perbedaan kelarutan antara senyawa dan pengotor besar. Dan lalu pun ada untuk metode pemurnian bagian dekantasi dan sublimasi. Dekantasi sendiri merupakan pemisahan zat padat dan cair berdasarkan massa jenis. Sedangkan sublimasi, senyawa padat menguap dan dikondensasi kembali menjadi kristal murni. Sekian dari materi yang telah saya berikan. Jika ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.